Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Tama, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Serta seluruh pejabat Kemenparekraf yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Panca Sarungu, Ketua Umum Masata, beserta seluruh jajaran kepengurusan Masata, baik di tingkat pusat, di tingkat DPD maupun di tingkat DPC. Salam hormat saya kepada semuanya. Yang saya hormati semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Pertama, saya mohon maaf tidak bisa menghadiri langsung secara fisik pada kesempatan siang hari ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Ini semestinya Mas Menteri dulu ini. Sebelum Mas Tama, saya ingin meng-highlight beberapa objektif. Mungkin ada sekitar 5 objektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tapi sebelumnya, kami atas nama DPR RI, Komisi 10, menyampaikan selamat melaksanakan Raker yang pertama Masata di Kota Bandung. Semoga semua jerih payah, ikhtiar, usaha dalam rangka untuk terus meningkatkan partisipasi publik kita terhadap dunia pariwisata semakin menemukan momentumnya di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 5 objektif catatan kecil saya ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, ketika 10 bulan yang lalu kita menghadapi masa pandemi COVID-19 di Indonesia, sektor pariwisata yang paling terdampak, saya menyebutnya hampir luluh lantah semua sendi-sendi pelaku-pelaku pariwisata kita di seluruh Indonesia. Wisatawan kita tidak hanya mengalami penurunan yang cukup tajam, bahkan sempat berhenti berbulan-bulan ini. Karena itu, semua jerih payah yang dilakukan oleh Kemenparekraf, seluruh pejabat yang berada di belakang Mas Tama, kita dorong sepenuhnya Kemenparekraf untuk mengambil inisiatif. Dan kami apresiasi atas nama DPR RI, atas semua inisiatif yang sudah dilakukan oleh Kemenparekraf, berbagai kebijakan relaksasi dikeluarkan, berbagai langkah social safety net dalam rangka untuk mengurangi beban semakin mendalam terkait dengan seluruh pelaku industri kreatif dan pariwisata kita, sudah dilakukan upaya-upayanya oleh Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena itu sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengucapkan selamat, terima kasih Mas Tama atas semua jerih payah dan ikhtiarnya selama 10 bulan terakhir. Tentu kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh dalam suasana yang serba sulit ini, kita berhenti berikhtiar dan berusaha. Saya meyakini pemerintah melalui Kemenparekraf akan terus mengambil inisiatif untuk melahirkan rebound pariwisata di tahun 2021, dan saya meyakini teman-teman Masata di bawah kepemimpinan Pak Panca Sarungu bisa berkolaborasi efektif
dalam rangka menuju rebound pariwisata kita tahun 2021 yang akan datang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, objektif saya yang kedua menyangkut soal tema Rakernas pada kesempatan pertama ini. Saya mengapresiasi karena tema ini termasuk tema yang saya sampaikan kepada Mas Tama terkait dengan mengajak dan perlunya destinasi-destinasi penyangga atau destinasi-destinasi alternatif. Dan itu adalah kita mendorong bertumbuhnya desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah bagaimana supaya desa wisata kita menjadi destinasi alternatif atau destinasi penyangga dari seluruh destinasi prioritas dan super prioritas yang sedang dikebut kerjanya oleh Mas Tama. Saya 5 tahun di Kementerian Desa, saya tahu dan berdebat panjang dengan teman-teman Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang kesimpulannya menyatakan bahwa pada aspek penumbuhan sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi baru di desa, salah satu yang paling mungkin didorong supaya ada pendapatan baru di desa-desa kita dari sekian banyak sektor pilihan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Hasil analisa kami waktu itu di Kemen Desa dengan Bappenas adalah mendorong desa wisata. Melalui desa wisata inilah akan terjadi keterlibatan langsung masyarakat untuk terlibat dalam desa wisata kita di berbagai daerah itu. Ibu bapak kita yang tadinya hanya bekerja menjadi UMKM di pasar-pasar tradisional, menjajakan kulinernya yang terbatas waktu dan kesempatan, ketika ada desa wisata, seluruh masyarakat kita bisa menjadi pedagang di subsektor kuliner di desa-desa wisata kita. Anak-anak muda kita yang pengangguran bisa menjadi bagian dari pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia. Karena kami meyakini ketika ada crowd, ada keramaian, pasti ada aktivitas ekonomi, dan ketika ada aktivitas ekonomi, kami meyakini sektor ekonomi informal kita akan tumbuh dengan baik. Dan di desa-desa itu akan juga menjadi sentra baru bagi tumbuhnya pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat kita di desa-desa. Terlebih-lebih, dalam beberapa raker juga saya sampaikan ke Mas Tama, ketika ada destinasi besar, yang hari ini sedang kita galakkan terus, ada 10 destinasi prioritas. Ketika ingin ada partisipasi masyarakat, melibatkan langsung pada masyarakat, yang paling mungkin adalah ditumbuhkan desa-desa penyangga dari destinasi prioritas itu. Kalau itu terjadi, turis tidak hanya akan bosan dari seluruh destinasi yang ada di tempat-tempat prioritas yang ada di tempat spot di wisata utamanya, tapi wisatawan juga bisa datang melihat pertunjukan, merasakan kuliner di berbagai tempat di desa-desa penyangga yang berada di sekitar destinasi prioritas kita. Sekali lagi saya apresiasi atas isu dan tema Rakernas kali ini yang mendorong terkait dengan destinasi desa wisata di seluruh Indonesia. Bapak Ibu saya hormati, objektif saya yang ketiga, Mas Tama yang saya hormati, saya banggakan, Pak Panca Sarungu, beserta seluruh pengurus Masata yang saya hormati,
Saya ingin kita semuanya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang berulang kali Mas Tama menyampaikan sebenarnya menjadi backbone bagi pertumbuhan ekonomi kita, juga perlu mendapatkan afirmasi yang sifatnya lebih konkret pada tahun 2021 yang akan datang. Saya mengusulkan supaya ada quick win, percepatan kedatangan para wisatawan mancanegara. Saya berharap ada skema vaksinasi yang didorong khusus dalam rangka mengafirmasi sektor pariwisata ini. Di luar berbagai skema yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Vaksinasi sektor pariwisata ini bayangan saya berbasis kepada lokasi atau tempat-tempat destinasi kita. Kita contohkan misalnya di Bali, di NTT, dan di Magelang, dan seterusnya. Kita berharap masyarakat di Bali diprioritaskan semuanya divaksinasi melalui vaksin corona ini. Masyarakat di sekitar Borobudur kita prioritaskan untuk divaksin melalui vaksin corona ini, supaya kita bisa mengabarkan kepada dunia bahwa Bali sudah aman untuk didatangi karena seluruh masyarakatnya sudah divaksin melalui vaksin corona ini. Ide-ide terobosan semacam ini menjadi penting di mata kami supaya sekali lagi memasuki tahun 2021 yang akan datang, kita sudah bisa mengabarkan pada dunia bahwa Indonesia sudah siap untuk menerima seluruh tamu wisatawan mancanegara kita. Semoga ini bisa menjadi bagian dari diskusi kita terkait dengan mengafirmasi tempat-tempat wisata kita, destinasi wisata kita, untuk diafirmasi masyarakatnya lebih dulu untuk mendapatkan vaksin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, objektif saya yang keempat, saya mendorong supaya kolaborasi antar berbagai pihak tidak terkecuali Masata ini menjadi model sinergi aksi yang lebih konkret di masa-masa yang akan datang. Kolaborasi yang selama ini sudah dirancang juga oleh Kemenparekraf dengan berbagai kementerian, baik Kementerian Desa, Kementerian Kemenkominfo, dan seterusnya, yang beririsan langsung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita berharap ini terus dipacu tahun 2021 yang akan datang. Hanya dengan semangat kolaborasi, hanya dengan semangat semua mengambil peran masing-masing, saya meyakini rebound dunia pariwisata kita bisa terjadi tahun 2021 yang akan datang. Tidak terkecuali kita akan memanfaatkan momentum Piala Dunia U20, FIFA World Cup U20. Kita akan memanfaatkan momentum MotoGP yang ada di Mandalika, NTB. Semua event olahraga kita semoga menjadi bagian dari sport tourism dan menjadi bagian utuh untuk rebound pariwisata kita tahun 2021 yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf agak terlalu lama. Selamat melaksanakan Rakernas yang pertama. Semoga semua upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.